Jadi kalau ada teman-teman itu melihat itu posisi pembuatan jalur oil cooler, ini saya banyak melihat itu anak herek ya. Anak herek itu pembuatan oil cooler memang sudah betul, jalurnya sudah betul. Tapi untuk menaikkan oli pembuatan selangnya itu menurut saya salah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jumpa lagi di channel saya. Channel mengedukasi teman-teman kalian yang terutama suka dengan otomotif, khususnya sepeda motor atau motorcycle. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas masalah seperti biasa oil cooler. Ternyata banyak yang belum paham masalah oil cooler ya, terutama dalam pembuatan selang oil cooler. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa dari DSM kalau membuat oil cooler itu selalu memakai baut atau apa ya, nepel kecil. Nah, seperti itu. Kok tidak dibikin seperti aslinya, Mas? Misalkan pakai cooler motor Satria F dipasang di motor herek ya, motor CBJL, itu kenapa tidak disesuaikan seperti aslinya atau dibentuk lagi seperti aslinya? Seperti aslinya bagaimana? Seperti aslinya bagaimana? Itu dudukannya dibikin seperti aslinya, seperti ini. Nah, sebelum masuk penjelasan seperti materi berikut masalah pemilihan selang, lebih baik saya terangkan lebih rinci masalah pelumasan atau pelumasan oli. Kenapa harus tekanannya harus tinggi sekali? Mari kita simak sama-sama keterangan dari saya masalah pelumasan oli. Terus kenapa olinya harus tekanannya harus kencang? Itu semua ada sebabnya. Untuk mempercepat video, langsung kita analisa sama-sama. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut, pastikan kita memahami prinsip kerja dasar sistem pelumasan oli. Ini adalah silinder kop Honda Tiger. Kenapa ini saya menggambarkan silinder kop Honda Tiger? Pada dasarnya silinder kop itu sama semua, karena ini hanya menjelaskan sistem pelumasan oli. Berhubung di sini adanya material itu kepunyaan Honda Tiger, ya ini saya jadikan alat peraga lah. Ini adalah cam atau noken as. Nah, noken as pelumasan olinya dari mana? Ini bisa dibuka. Ini posisi noken as. Beliau dilumasi dari lubang ini. Ini. Di sini ada lubang. Ini ya, Mas ya. Ini ada lubang kecil bertujuan melumasi. Lubang kecil itu masuk melalui cam dalam, keluar melalui lubang-lubang kecil. Di sini satu, di sini lagi dua. Tujuannya untuk melumasi camshaft atau noken as dengan plato atau templar atau rocker arm. Seperti itu. Di sini ada templar atau rocker arm atau plato. Pada dasarnya paling tidak kita harus tahu sistem kerja plato. Di sini ada tempat setelan klep. Kalau kita tutup seperti ini, setelan klep ini akan memberikan tekanan pada klep karena didorong oleh benjolan-benjolan pada noken as atau camshaft. Untuk dari itu, biar noken as dan plato itu awet, dibutuhkan sistem pelumasan oli yang bagus. Ketika dipasang oil cooler, kita harus memikirkan sistem pelumasan oli. Tidak apa-apa, ini saya lepas dan ini saya beli seperti ini. Ini ada plato, di sini ada benjolan noken, kita tempelkan. Nah, seperti ini ya, Mas.
sudah, ini saya ambil. Oke, ini berputar, itu akan kelihatan ini posisi pelatuk. Ketika dia berputar, dia akan mengikuti arah alur bentuk atau profil dari noken as. Nah, otomatis dia akan keluar oli, kita kasih tetes oli. Nah, ini ada olinya, ada oli ini. Tapi ketika ini ditempel, terus ini digesek cepat, kita angkat, oli pastinya hilang, bener kan? Ini putaran tidak secepat kalau waktu mesin menyala. Beda kalau dengan mesin menyala, ini akan putaran penuh, maka yang dibutuhkan adalah suplai oli yang kencang atau tekanan oli yang kencang, biar oli itu bisa melumasi semua. Kalau tekanan olinya itu tidak kencang, makanya ketika dia melumasi, dia berputar, oli akan cepat hilang. Nah, maka dari itu butuh tekanan oli kencang. Untuk membuat tekanan oli kencang dalam oil cooler, kita harus memperhatikan pembuatan. Yang pertama pembuatan jalurnya, yang kedua adalah pemilihan selang pada oil cooler, yang ketiga adalah merek oli tersebut. Kenapa merek oli tersebut? Ketika ini pelumasan tidak bagus, kalau oli mereknya bagus, dia akan masih merekat atau tidak hilang di noken as dan pelatuk. Nah, seperti itu teman-teman. Ini hanya contoh yang kesembur oli atau dengan tekanan oli. Bagaimana yang tidak terkena tekanan oli? Seperti contoh lagi, ini saya bandingkan nanti dengan piston, karena yang menurut saya itu rawan atau fatal adalah dalam posisi pelumasan piston dan noken as. Karena noken as kalau habis, motor tidak akan bertenaga, tenaga akan hilang, seperti itu. Karena ini sudah dikeluarkan dari dalam noken as, beda dengan posisi piston. Ini piston, sama-sama piston. Ini saya mau memakai alat peraga, yaitu kepunyaan Buring Undertaker, sama karena memang adanya ini saya keluarkan. Ini sama. Ketika ini dikasih oli, ketika ini akan digesek ke atas, dan ketika piston turun lagi, oli secara keseluruhan bisa hilang, sama kayak noken as tadi. Nah, kita tarik, hilangkan mas, maksudnya apa? Harus ada tekanan oli terus menerus, harus ada yang menyiram oli terus menerus. Untuk menyiram oli terus menerus dibutuhkan RPM tinggi, kan seperti itu. Tapi dalam posisi motor stasioner itu RPM-nya kan tidak terlalu tinggi. Nah, apalagi ini motor tidak memakai oil cooler. Ketika memakai oil cooler, ketika teman-teman salah dalam pembikinan selang, itu nanti bisa mengakibatkan kerusakan pada spare part. Seperti contoh piston, noken as dan pelatuk, seperti itu. Sekiranya mungkin yang saya maksud kalian sudah paham. Karena apa? Dalam piston seperti ini, kita lihat ya mas, kita dekatkan ya, ini kita dekatkan celah yang ada di jarak ini piston. Ini ada celahnya mas, tapi sedikit banget. Kira-kira oli bisa masuk ke sini enggak? Nah, kan seperti itu. Kalau tekanannya kencang, dia akan disemburkan ke dalam banyak, pasti akan bisa dibawa oleh piston. Celahnya aja, kalau kita ukur pakai fuller, nah ini fuller, ini adalah contoh fuller. Katakanlah kita pakai yang paling kecil, yaitu 0,05. 0,05 itu enggak ada 0,10 mas, itu di bawah 0,10.
ini diuji coba, dia tidak bisa masuk mas, tidak bisa masuk. Berarti celah antara dinding silinder sama piston itu di bawah 0,05 itu mas, itu di bawah 0,10. Kalau 1 mili itu 100 mikro. Ini dalam cooler itu ada urutannya 0,05, 0,10, 0,15, bahkan seterusnya 0,40, 0,50. 0,50 itu berapa mas? Setengah mili mas, setengah mili. 0,50 kalau 100 mikro 1 mili. Sebentar, mana yang 100? Saya carikan yang 100 mikro. Nah, di sini ada tulisannya 100 mikro. Kalau kita ukur pakai jangka sorong, dia akan ada pada fase 1 mili. Nah, ini kan 1 mili ini mas, ya harus lihat ini 1 mili. Berarti kalau 0,05 itu tidak masuk, berarti setelah ini kan tipis sekali, atau tidak kelihatan lah, dalam arti kalau tidak mata itu tidak kelihatan. Makanya dibutuhkan oli yang tekanan tinggi. Kalau dari pabriknya kita tidak perlu memikirkan seperti ini, karena ini sudah dirancang, oli pasti bisa masuk, sudah dirancang, tekanannya sudah tinggi dari pabrikannya. Tapi ketika dipasang oil cooler, apalagi dalam pembuatan jalur, yang pertama, yang kedua pembuatan selang itu salah, itu bisa mengakibatkan perubahan pada tekanan oli, seperti itu mas. Ya, berikut tadi adalah contoh atau sampel spare part yang perlu dilumasi, proses pelumasan pada spare part. Sebelum dipasang oil cooler itu sudah dirancang dari pabriknya seperti itu. Tekanannya sudah pasti kenceng karena ada garansi bahkan sampai 3 tahun dari pabrikan, seperti itu. Dan sekarang adalah sistem pelumasannya. Bagaimana sistem pelumasannya? Mari simak penjelasan berikut. Sistem pelumasan sebelum dipasang oil cooler. Ya, untuk dari itu, dalam menyetel crankcase sudah yang tidak memakai oil cooler, kita belajar dari sini. Semua sama. Oli diambil dari sini ya. Oli diambil dari sini, masuk ke pompa oli, diputar melalui gigi, dia keluar ke sini, dari out ke sini, tembus ke sini. Nah, dari tembus ke sini, itu oli berjalan pompa naik lagi, masuk ke sana. Ke sana itu mengaliri bagian transmisi seperti biasa. Tembusnya dari sini, ini mengalir ke transmisi, ini masuk ke sana, mengalir transmisi di sini. Dari sini kita menganalisa kenapa lubangnya ini kecil sekali, padahal dari sini besar. Terus menuju ke transmisi itu kecil, sama mas. Yang satu juga. Yang dari sini besar, terus dia pergi naik ke silinder pop, ke noken as tadi. Itu di sini kecil. Perbandingannya ini sama yang ini besaran mana? Ini mungkin diameter ada 8 mili, kalau ini mungkin 2 mili. Karena kalau dia kecil, tekanannya itu kencang. Ini bahas sebelum pasang oil cooler, sebelum pasang pendingin udara. Ini motor standar. Nah, ini tekanannya supaya apa? Tekanannya kencang. Memang alter trigger itu memang seperti itu mas. Mungkin alter yang lain tidak seperti itu. Oke, kita reset lagi.
Ya, ini saya ambilkan crankcase kanan kepunyaan Honda Grand Legenda Supra, itu sama semua. Sama pompa oli itu ada di sini. Ini pompa oli dilepas. Oli diambil di sini ya. Nah, itu ada lubang. Lubang ini tujuannya mengambil oli, tembusnya di sini. Teman-teman bisa melihat tembusnya di sini. Ya, ini kalau dimasukin obeng bisa. Itu di sini terus dipompa lagi masuk ke sini ya, masuk ke sini, tembusnya ke sini mas, tembus ke sini, dari sini sama keluar kecil. Nah, ini kecil sekali, di sini besar, di sini kecil. Tujuannya apa? Untuk menyemburkan oli ke noken as itu biar kenceng. Nah, seperti itu mas. Terus kita reset lagi, belajar lagi. Ini beda crankcase. Ini kepunyaan Grand Supra Legenda 70, saya sama. Ini adalah crankcase motor Honda Karisma Supra 125, itu sama seperti ini. Ini pompa olinya, kita lepas pompa olinya. Oli diambil melalui ini ya, melalui ini masuk di pompa. Ini pompanya, dia berputar giginya, pompa keluar ke sini, dari sini keluar ke sini mas. Nah, dari sini keluar ke sini, perhatikan ini ya petunjuk saya, dari sini keluar ke sini. Oli dipompa, diambil dari sini, pompa dikeluarkan lagi ke sini, dari sini tembus ke lubang besar ini. Lubang besar ini tembus lagi ke depan sini mas. Nah ini kecil, ini kemana? Ini ke noken as atau camshaft dan plato. Kok dibikin kecil-kecil kenapa ya mas? Biar semprotannya itu kenceng. Mungkin kalian biar paham ya, ini saya terangkan dari berbagai merek crankcase, berbagai merek motor pada crankcase. Ini punyaan Supra 125. Sama, ini kalau dipasang seperti ini mas, tapi kalau dilepas, nah, ini kan, oke, ini seperti ini, bautnya sama 3. Kalau dilepas, ya, oli diambil ke sini, diputer keluarnya ke sini, lalu ini tembusnya ke sini, sama mas. Ini ke sampai sini tembusnya, seperti itu. Ya seperti contoh, ini adalah air. Ini ketika posisi mesin stasioner, kalau lubang besar itu seperti ini. Dan ketika lubang itu dikecilkan, dia akan dahsyat men. Seperti itu ya tujuannya dibikin lubang kecil seperti itu. Itu adalah sebelum dipasang oil cooler. Itu sudah mempunyai tekanan-tekanan yang dibikin kencang seperti itu. Jadi setelah kita membuat oil cooler, pastikan pembikinan lubang harus diperhatikan, terutama pada selang. Ya berikut tadi adalah penjelasan mengenai masalah sistem pelumasan pada motor standar, terutama motor yang tidak ada oil coolernya atau belum dipasangi oil coolernya. Dan yang sekarang kita akan mulai memasang oil cooler. Langkah awal yang pertama adalah pastikan letak tempat atau tempat cooler tersebut itu terkena udara. Seperti contoh sebagai berikut. Ya pokok pemasangan oil cooler itu seperti motor aslinya ya. Ini contohnya motor Suzuki Satria. Pemasangan oil cooler itu selalu ada di atas mesin. Nah, kenapa selalu ada di sini? Karena ini ada jalur udara yang dari shockbreaker. Ketika kita melaju kencang, dia mengaliri udara tersebut mengaliri oil cooler dan menjadikan dia dingin. Jadi dinginnya apa? Yaitu oli yang ada di
oil cooler. Dalam oil cooler itu adalah oli. Seperti itu ya. Ini adalah contoh asli dari insinyur Suzuki. Kita hanya belajar dari sini ya, dari pabrikannya. Bagaimana cara membuat olinya biar kencang itu dalam pemasangan yang tidak pakai oil cooler. Itu nanti kuncinya ada di selang oil cooler tersebut. Ya, pastikan pemasangan oil cooler itu terletak pendingin itu harus kena udara. Pastikan di sini ya. Di sini seperti motor Satria F. Mungkin kalau untuk motor trail itu mungkin juga bisa di sini karena beliau mirip seperti biar apa ya, bisa mirip seperti radiator menurut saya. Bisa ditempelkan di sini atau di sini. Ya, kalau di sini kan kesusahan untuk motor CRF. Pastikan kalau untuk motor CRF yang ingin dipasang oil cooler bisa dipasang di sini. Biar seperti motor trail atau memang bener-bener trail asli atau SE atau special engine. Beliau seperti radiator. Prinsip oil cooler seperti radiator, dia harus terkena udara atau terkena angin lah. Nah, istilahnya ini angin. Ketika kita melaju kencang, ada tekanan angin, ada dorongan angin untuk mendinginkan oli. Seperti itu. Ketika dia ada di sini atau di sini, otomatis jarak dari pendingin oli sama silinder kop itu tinggi pendingin oli, maka dibutuhkan tekanan oli yang super kencang karena dia lebih tinggi. Seperti itu, Mas. Untuk jalurnya oli ada di mana? Ada di sini kah atau di sini kah atau di sini kah? Sistem kerja pembuatan jalur oli itu bagaimana? Mungkin teman-teman bisa simak di deskripsi, nanti saya tayangkan linknya ada di deskripsi. Cara pembuatan jalur oil cooler, bagaimana sistem kerjanya biar bisa berfungsi secara normal. Karena kalau saya ulas di sini nanti bisa terlalu panjang untuk durasi videonya. Jadi nanti link saya tayangkan di deskripsi. Pokok selalu diingat-ingat ya, Mas, pemasangannya jangan di bawah. Di sini bisa, Mas, bisa, tapi dia resiko terkena batu atau terkena barang-barang yang ada di bawah, batu, polisi batu, polisi tidur dan lain-lain. Seperti itu ya, Mas. Ya, berikut tadi adalah penjelasan mengenai tata letak pemasangan pendingin oli tersebut. Pokoknya usahakan selalu di atas, jangan di bawah. Kalau di bawah mungkin bisa terkena batu, debu, kotoran, polisi tidur, macam-macam. Selanjutnya adalah pembahasan selang oil cooler. Ini adalah oil cooler Satria F. Kebanyakan anak-anak Erik selalu memakainya. Ya, tidak hanya Erik sih, semua anak modif rata-rata memakai oil cooler Satria F karena dia yang ada maksudnya dia keluaran pabrikan asli ya, dari Suzuki, dan mudah didapat, mudah dijangkau, harga terjangkau. Selangnya seperti ini besi, ini posisi second atau tidak baru, tapi pernah dipasang di motor. Di sini besi, di sini ada selang yang bisa elastis, bisa bergoyang, bisa sesuai yang kita inginkan. Dan di sini lagi ada dipres hidrolik. Ini besi, pres hidrolik, selang, pres hidrolik, besi lagi. Dan seperti ini, karena ini aslinya Satria F. Lubangnya besar sekali, lubang ini besar sekali. Kenapa Satria F itu besar sekali? Karena dari pabrikannya sudah dirancang memakai oil cooler. Jadi pompa olinya itu tekanannya tinggi. Banyak yang mengaplikasi pompa oli Satria FU pada motor bebek yang diganti silinder kopnya besar supaya pelumasannya lebih kencang, lebih lancar, lebih kuat. Jadi sehingga spare part bisa lebih awet, terutama di bagian silinder kop. Seperti itu.
Bagi teman-teman yang ingin modif oil cooler, pastikan selang itu biar tekanannya kencang, jangan dibikin besar seperti ini. Karena dari penjelasan di awal semua itu untuk menaikkan tekanan yang begitu panjang, posisi pendingin ini ada di atas silinder kop itu jauh banget, maka dibutuhkan tekanan yang tinggi. Kenapa pakai tekanan tinggi? Karena motor tadinya belum memakai oil cooler. Setelah dipasang oil cooler, tekanan oli akan berbeda karena dia dirancang tidak memakai oil cooler dari pabrikannya. Beda dengan yang asli pakai oil cooler. Seperti itu ya. Ya, contoh jadinya selang seperti ini. Ini selang ini saya lepas karena pembuatannya jelek. Dan ini terlalu pendek ya. Terus pembuatannya juga jelek, ini saya lepas. Tapi ini saya jadikan contoh karena menurutku ini udah bisa untuk jadikan contoh. Seperti apa contohnya? Ya seperti ini. Dalamnya ini kecil, lubang yang ada di dalam itu kecil mas. Mungkin mas lihat, lubang yang ada di dalam nepel itu kecil. Tidak seperti yang ini besar, ini besar sekali. Dan itu kecil. Bentar. Kelihatan kan mas? Nah, satu besar yang itu kecil. Kenapa dibikin kecil? Karena alasannya biar tekanannya lebih kencang. Seperti itu yang dihasilkan. Jadinya seperti ini kalau di crankcase. Ini kecil. Ini juga kecil. Ini kecil ya. Ini kecil sama. Ini kecil, dia untuk tujuannya sama-sama, tujuannya untuk menaikkan oli sampai ke atas. Ini kecil, beda dengan yang ini besar. Ini kecil, ini besar. Jadi selang yang dihasilkan oli yang masuk di selang itu nanti tekanannya berbeda, seperti itu. Kalau untuk seperti ini nanti bisa jadinya seperti ini. Seperti ini jadinya. Ini besar-besar. Tapi kalau untuk yang tadi yang saya modif, itu saya membuatnya seperti ini. Jadi pakai ulir, nanti dipasangin drat. Ya seperti ini, nempel, simple. Tidak bocor, tidak, karena dia ada ringnya ada karet sealnya, jadi dia tidak bocor, dia tinggal dipasang, dibaut melalui selang, seperti itu ya. Perbedaan, nah, perbedaannya seperti ini. Kalau yang ini menurutku salah, yang ini pembuatan dari saya, yang ini salah, ini pembuatan dari saya. Dari hasil video tadi mungkin teman-teman bisa menyimpulkan mana yang bagus, mana yang tidak. Kalau teman-teman melihat ada motor derek, posisinya di crankcase seperti ini, jalurnya oli ada di sini, tapi pembuatan selangnya seperti ini, seperti aslinya pakai Satria F, itu menurutku salah. Itu ya mas. Jadi kalau ada teman-teman itu melihat itu posisi pembuatan jalur oil cooler, ini saya banyak melihat itu anak erek ya. Anak erek itu pembuatan oil cooler memang sudah betul, jalurnya sudah betul. Tapi untuk menaikkan oli, pembuatan selangnya itu menurut saya salah. Karena apa? Dia ada bener ada di sini, tapi modelnya masih seperti aslinya. Aslinya apa? Aslinya motor Satria F yang seperti ini, lubangnya besar sekali. Bagi teman-teman mungkin bisa memilih sendiri, mau pilih yang lubang yang besar atau yang kecil. Mungkin teman-teman bisa berpikir sendiri. Dengan video ini mungkin bisa mengedukasi teman-teman juga. Video pembuatan selang tidak saya tampilkan. Nanti saya tampilkan link video pembuatan selang ada di deskripsi. Video pembuatan selang, video pembuatan jalur oil cooler biar berfungsi secara benar saya tampilkan di deskripsi.
Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, semoga bisa mengedukasi teman-teman semua, terutama yang belajar masalah oil cooler. Jangan lupa bagikan bila bermanfaat. Apabila yang teman-teman masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Video saya akhiri, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saya ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Salam otomotif, salam tembak dalam.